UFC 320 teman-teman, bisa dibilang ini salah satu kartu yang paling liar di tahun ini. Dari bawah sampai atas, tiap pertarungan bawa tensi yang bikin bulu kuduk merinding. Lu punya nama-nama veteran yang udah kenyang pengalaman, sampai muka-muka baru yang lagi lapar banget ngebuktiin diri. Dari kelas welter, menengah, bulu, sampai duel gila di kelas berat ringan, semuanya kayak disetting buat drama, KO brutal, atau perang 5 ronde yang bikin jantung deg-degan. Dan puncaknya, nggak main-main, ada 2 sabuk yang dipertaruhkan. Satu di kelas bantam, tempat mesin kardio gila merah Dvalishvili bakal adu gas sama striker teknis Cory Sandhagen. Dan yang bikin arena bener-bener pecah, duel perebutan tahta light heavyweight antara monster Dagestan Magomed Ankalaev lawan Raja KO Alex Pereira. Di malam itu bukan sekadar fight card biasa, ini pesta adrenalin yang bakal jadi bahan obrolan bertahun-tahun. Pertarungan di kelas welter ini mungkin gak segede nama yang lain, tapi jangan salah teman-teman, ini bisa jadi sleeper fight. Ramiz Brahimaj dengan rekor 12-5 dikenal sebagai grappler buas. Satu celah aja di ground, dia bisa langsung ngunci kayak buaya. Kekuatan utamanya jelas di submission, terutama rear naked choke yang udah jadi ciri khas. Tapi kelemahannya juga kentara, strikingnya masih kasar, kaku, dan kadang terlalu maksa masuk clinch sampai gampang dibaca lawan. Kalau ketemu striker disiplin, Ramiz bisa kelihatan kayak ikan keluar dari air. Di sisi lain ada Austin van der Voort dengan rekor 13-2, si Mr. Van Zandt yang sering dipandang remeh gara-gara sorotan media. Tapi jangan salah, cowok ini punya dasar wrestling NCAA yang solid. Kontrol atasnya di ground itu bukan main, dan kalau udah dapat posisi dominan, lawan bisa frustrasi setengah mati. Cuma masalahnya, Van der Voort kadang terlalu defensif. Strike-nya oke, tapi nggak tajam. Finishing instingnya juga sering ragu-ragu. Jadi, skenario paling gila buat fight ini adalah Ramiz bakal coba narik ke bawah secepat mungkin, sementara Van der Voort harus main disiplin, pakai jab, jaga jarak, baru cari momen buat bawa ke matras dengan kontrol. Intinya, ini pertarungan antara finisher submission cepat lawan grappler sabar dengan kontrol panjang. Nah, masuk ke kelas menengah. Duel ini bisa jadi ajang penentu buat siapa yang layak nempel di top 10. Abus Magomedov dengan rekor 28-6 dan sekali draw, tipikal petarung Rusia-Jerman dengan gaya all-around. Punya striking bersih, tendangan keras, dan ground game yang gak bisa diremehin. Masalahnya, stamina dia sering jadi tanda tanya. Kalau fight masuk ke ronde 3, Abus kelihatan ngedrop dan cenderung main pasif. Sementara Joe Pyfer dengan rekor 14-3 si Body Bags justru kebalikannya. Dia masih muda, eksplosif, dan punya power tangan kanan yang bisa bikin lampu mati seketika. Pyfer mainnya simple tapi efektif. Pressure ke depan, pancing lawan panik, lalu hajar dengan kombinasi hook lurus. Tapi teman-teman, kelemahan dia jelas di grappling defensif. Kalau lawan punya skill kontrol di ground, Pyfer kadang kelihatan kayak baru belajar jiu-jitsu semalam. Jadi, duel ini cukup menarik. Abus harus bisa manfaatin pengalaman, jangan keburu habis bensin. Pyfer harus bisa sabar, jangan asal barbar, dan jaga diri dari serangan balik. Kalau fight selesai cepat, kemungkinan besar Pyfer yang ketawa terakhir. Kalau panjang, Abus bisa mainin taktik. Di kelas bulu, Josh Emmett adalah definisi veteran keras kepala. Rekor 19-5-nya penuh dengan perang brutal. Power tangan kanannya jadi senjata utama, sekali connect bisa bikin orang tidur tanpa alarm. Tapi Emmett sekarang udah makin berumur, refleksnya nggak secepat dulu. Kardionya juga sering jomplang di ronde akhir. Sementara Youssef Zalal dengan rekor 17-5 dan sekali draw, si Moroccan Devil mainnya lebih variatif. Dia punya striking flashy dengan kombinasi tendangan yang unpredictable. Plus footwork-nya lincah banget, bikin lawan sering kejar bayangan. Tapi kelemahan Zalal, kadang terlalu show off, gaya-gayaan tapi lupa eksekusi.
Powernya juga nggak semenakutkan Emmet, jadi dia harus rely sama volume strike dan movement. Fight ini bakal jadi duel klasik, pukulan keras veteran lawan gerakan cepat anak muda. Kalau Emmet bisa ngecun cage dan mendaratkan satu bom, game over. Tapi kalau Zalal bisa terus main hit and run, ini bisa jadi malamnya dia. Nah, ini gila sih teman-teman. Jiri Prochaska dengan rekor 3-1-5 dan sekali draw itu definisi petarung chaos. Gaya strikingnya nggak ortodoks, tangannya suka di bawah. Gerakannya aneh, tapi justru bikin lawan bingung. Power dia juga ganas, ditambah mental samurai yang siap perang sampai titik darah penghabisan. Masalahnya, defense Jiri sering bolong. Dia gampang banget kena pukul karena terlalu percaya diri sama dagunya. Dan Khalil Rountree dengan rekor 14-6 justru kebalikannya. Striker yang lebih fundamental, basic tapi keras. Tendangan low kick dia bisa bikin betis lawan jebol, ditambah kombinasi straight hook yang rapi. Cuma kelemahannya, mental Khalil kadang up and down. Kalau dia lagi on fire, bisa brutal. Tapi kalau lagi down, mainnya datar banget. Jadi, duel ini antara chaos unpredictable lawan fundamental barbarian. Kalau fight berubah jadi slugfest liar, Jiri biasanya lebih nyaman. Tapi kalau Khalil bisa keep it simple, pakai low kick, bikin Jiri kehilangan ritme, bisa jadi upset besar. Ini salah satu fight paling teknis di kartu. Merab Dvalishvili dengan rekor 24, si mesin Georgia literally nggak pernah capek. Dia bisa nge-shoot takedown 20 kali per ronde, nggak peduli masuk atau enggak. Tekanan dia bener-bener gila, bikin lawan kehabisan nafas duluan. Tapi yang kelemahannya jelas, striking dia basic banget. Kalau nggak bisa bawa ke bawah, dia kelihatan kaku. Sementara Cory Sandhagen dengan rekor 18-5, kebalikannya, striker teknis dengan jangkauan panjang, kombinasi kreatif, dan IQ fight tinggi. Dia bisa main counter, bisa main pressure, dan footworknya selalu bikin lawan frustrasi. Tapi kelemahan Cory kadang gampang dipatahkan mentalnya kalau terus-terusan dibawa ke bawah. Defense wrestlingnya lumayan, tapi nggak kebal buat tipe gila kayak Merab. Jadi fight ini murni jadi adu strategi. Kalau Merab bisa bikin Cory sibuk di ground, kemungkinan besar dia pegang sabuk. Tapi kalau Cory bisa keep distance, pakai jab dan tendangan ke tubuh, bisa jadi malam sejarah buat dia. Nah, inilah puncaknya teman-teman. Magomed Ankalaev dengan rekor 21-1 dan sekali draw, grappler striker hybrid dari Dagestan, adalah paket komplit. Dia bisa striking dengan tenang, bisa bawa lawan ke ground, dan jarang bikin blunder. IQ fight dia tinggi, sabar banget, nunggu momen buat hajar balik. Kelemahannya, kadang terlalu pasif, main aman banget sampai bikin bosan, dan kalau fight masuk ke drama skor tipis, bisa-bisa ntar kalah di mata juri. Tapi teman-teman, mengingat pertarungan pertama mereka itu, kayaknya pertarungan berjalan seperti sebelumnya deh. Di sisi lain ada Alex Pereira dengan rekor 12-3, striker elit dengan salah satu power tangan kiri paling mematikan di UFC. Style kickboxingnya udah terbukti bikin light heavyweight lain gemetar. Tapi jelas, grapplingnya masih jadi titik lemah. Kalau lawan punya wrestling kuat dan bisa drag dia ke matras, Pereira kelihatan rapuh. Jadi, duel ini jelas jadi uji sabar versus KO power. Ankalaev harus hati-hati banget jangan masuk ke range kiri poatan. Sementara Pereira harus bisa jaga jarak, manfaatin tendangan, dan cari satu momen emas. Fight ini bisa jadi catur berdarah, atau bisa juga selesai dalam sekali pukul brutal. Either way, sabuk light heavyweight bakal lahir dengan drama besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.